Halo guys, perkenalkan nama saya Arif Nuriski. Saya dari kelas 101. Di sini saya mau presentasikan tentang PPT saya, yaitu tentang Bank Sentral. Kita lanjut ya guys ke materinya. Ya, kita lanjut yang pertama, yaitu kita memasuki pengertian Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga keuangan yang memainkan peran kunci dalam mengatur dan mengendalikan sistem keuangan suatu negara. Tugas utama yang melibatkan pengaturan mata uang negara ini adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dengan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan juga melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan ekonomi nasional, yang dimana seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat inflasi yang terkendali. Kita lanjut yang kedua ya guys. Di sini ada sistem pembayaran Bank Sentral. Sistem pembayaran Bank Sentral ini itu melibatkan proses transfer antar pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan juga ia mencakup pembayaran tunai atau maupun non tunai. Yang ketiga di sini kita lanjut adalah ada peran sistem pembayaran Bank Sentral. Bank Sentral ini juga memainkan peran kunci dalam menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Bank ini berperan sebagai regulator, operator, dan penjaga stabilitas dalam konteks pembayaran. Sebagai regulator ini, Bank Indonesia ini mengeluarkan kebijakan dan standar yang mengatur semua tahapan sistem pembayaran, dan termasuk perizinan dan pengawasan lembaga yang terlibat. Kita lanjut sebagai operator. Sebagai operator ini, Bank Indonesia menyediakan infrastruktur sebagai sistem clearing nasional atau yang disebut SKN dan sistem real time gross settlement, yaitu atau yang disebut RTGS, yaitu untuk menjamin penyelesaian yang cepat dan aman dari transaksi pembayaran. Oke, kita lanjut ya guys. Di sini ada yang keempat, yaitu sistem pembayaran non tunai oleh Bank Indonesia. Sistem pembayaran non tunai ini ialah sebuah mengelola dan mengawasi infrastruktur serta proses yang terlibatkan dalam transaksi non tunai, sepertinya transfer antar bank dan pembayaran elektronik, dan contohnya pembayaran kris. Kita lanjut di sini pengertian dan sejarah alat pembayaran non tunai. Kita lanjut pengertian dulu ya guys. Di sini melibatkan fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi ekonomi. Uang ini dapat berupa uang kertas, logam, dan bentuk elektronik yang diakui oleh masyarakat. Sejarah ini, alat pembayaran tunai mencakup evolusi ini dari sistem barter, yang dimana barang ditukar langsung menuju penggunaan uang sebagai media pertukaran yang lebih efisien. Dan yang kedua ini lanjut kita ke sejarah. Uang kertas ini dan logam pertama kali digunakan berbagai representasi nilai dan kemudian berkembang menjadi mata uang, yang dimana diakui oleh pemerintah guys. Jadi seiring waktu itu perkembangan teknologi itu mengarah pada kemunculan keuangan elektronik, yang kemungkinan transaksi non tunai ini, sejarah uang ini mencerminkan kompleksitas peradaban manusia dan transformasi konsep nilai tukar dalam berbagai bentuk alat pembayaran. Fungsi, jenis, dan syarat uang standar mata uang. Fungsi uang ini melibatkan 3 aspek utama guys, yaitu sebagai alat pertukaran, penyimpanan nilai, dan ukuran nilai. Yang pertama di sini ada alat pertukaran. Uang ini fasilitas transaksi ekonomi dan mempermudah perdagangan barang dan jasa. Sedangkan penyimpanan nilai ini, uang memungkinkan individu dan bisnis menyimpan kekayaan mereka untuk digunakan di masa depan. Dan yang ketiga ini ada ukuran nilai, yaitu ukuran nilai ini memberikan standar yang diterima secara umum untuk menilai relatif dari berbagai barang dan jasa. Jenis uang itu mencakup uang kertas, uang logam, dan elektronik. Dan jadi kita ada syarat uang itu melibatkan kesatuan, divisibilitas, ada portabilitas, daya tahan, dan kesulitan dipalsukan. Yaitu di mana standar mata uang ini ditetapkan oleh pemerintah dan diakui oleh alat pembayaran sah. Kita lanjut ya guys, yang ke-8 ini ada unsur pengaman rupiah. Unsur pengaman rupiah ini merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia untuk melindungi nilai rupiah dan menjaga stabilitas mata uang nasional. Bank Indonesia ini menggunakan berbagai kebijakan moneter seperti mengatur suku bunga dan cadangan devisa, yang dimana untuk mengendalikan nilai tukar dan melawan tekanan inflasi atau deflasi.
Upaya ini dilakukan oleh menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah dan meminimalkan resiko fluktuasi nilai tukar yang dapat memengaruhi perekonomian negara. Unsur ini, pengamanan rupiah ini mencerminkan peran bank sentral dalam melindungi stabilitas nilai mata uang dan memastikan kelangsungan aktivitas ekonomi yang sehat. Kita lanjut yang ke-9 guys. Yang ke-9 ini adalah sistem moneter. Sistem moneter ini ialah mencakup regulasi dan pengaturan uang dan kredit dalam suatu negara. Bank sentral juga memainkan peran penting dalam sistem ini, yang dimana mereka mengontrol pasokan uang, mengatur suku bunga, dan memonitorkan seperti aktivitas uang untuk mencapai tujuan ekonomi seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Kita lanjut ya guys, yang ke-10. Yang ke-10 itu ada pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Pengelolaan uang rupiah ini ialah sistem Bank Indonesia bertanggung jawab mengelola pasukan uang rupiah, yaitu ini melibatkan kebijakan moneter guys. Jadi termasuk pengaturan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Untuk menjaga stabilitas nilai rupiah ini, selain itu Bank Indonesia juga terlibatkan dalam penerbitan uang kertas dan pengawasan terhadap peredaran uang di masyarakat. Kita lanjut yang ke-12, yaitu ada pengelolaan uang negara. Pengelolaan uang negara ini ialah sistem Bank Indonesia turut serta dalam pengelolaan keuangan negara dengan mendukung kebijakan fiskal pemerintah. Mereka juga membantu pemerintah dalam manajemen utang, menyediakan layanan perbankan, dan memberikan saran ekonomi untuk mempercapai tujuan keuangan nasional. Yaitu ada, kita lanjut yang ke-13, yaitu ada alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai itu melibatkan transaksi tanpa menggunakan uang tunai fisik. Ini juga mencakupkan kartu kredit, transfer elektronik, dan serta pembayaran digital. Bank Indonesia juga memiliki peran dalam penyelenggaraan dan mengawasi infrastruktur untuk memastikan keamanan dan efisien transaksi non-tunai, fasilitasi perkembangan ekonomi yang digital. Saya akhiri presentasi saya tentang Bank Sentral. Jika ada salah kata atau ucapan yang kurang tepat atau detail, mohon dimaafkan ya guys. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.